kita sambil jalan saja. Sudah ada 12 partisipan. Ya, sudah ada 12 partisipan saat ini. Kita akan mulai saja. Sekalian, mohon maaf saya akan off-kan audionya terlebih dahulu supaya kita bisa lebih tertib. Dan nanti seperti kesepakatan biasanya, Bapak Ibu kalau ingin bicara, seperti mic-nya anggota Dewan ya Pak, boleh diklik on sendiri. Kalau sulit, klik sendiri. Bapak boleh lambaikan tangan seperti ini, biar saya nyalakan mic-nya. Atau Bapak boleh klik di sebelah kanan bawah, ada reaction. Reaction seperti ini, menepuk, ataupun boleh reaction dengan tanda jempol. Berikan saya tanda, supaya saya bisa kemudian memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan on kali ini hanya Bapak narasumber dan saya. Hanya 3 mic saja yang akan on pagi ini. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu sekalian? Siap. Baik, selamat datang. Silahkan masuk Pak Tating, kita akan mulai. Pak Enco, silahkan. Baik, saya akan mute dulu seluruhnya. Kita akan mulai. Sebentar, saya akan nyalakan dulu untuk Bapak narasumbernya. Pak Hendro. Pak Hendro boleh minta tolong diklik mic-nya dari sini, sulit. Silahkan dari tempat Bapak diklik mic-nya. Mic-nya Pak Hendro boleh diklik, dinyalakan. Mic-nya Pak Yusuf boleh dinyalakan. Atau saya? Oke. Oh ya, baik. Pak, ya sudah Pak Yusuf boleh minta tolong masuk, sudah terdengar jelas, bagus sekali. Pak Yusuf boleh minta tolong diklik mic-nya Pak Yusuf, boleh? Oke, baik, sudah. Pak Yusuf silahkan bicara, dicoba dulu. Boleh Pak Yusuf? Ya, gimana kedengaran? Baik, sudah terdengar. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sudah on di mic-nya Pak Hendro, juga di mic-nya Pak Yusuf, kita akan mulai. Dan saya akan tampilkan view speaker, jadi siapa yang bicara itu yang akan terlihat lebar layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat jumpa kembali di acara rutin Penyuluh Kehutanan Jawa Barat yang bertajuk Ngopi, Ngobrol Pagi. Dan alhamdulillah pagi ini kita bersyukur sekali Allah berikan kesempatan kita dapat bersilaturahim dengan para senior kita. Di antara kita sudah hadir seorang senior penyuluh kehutanan pusat, Pak Hendro Asmoro. Assalamualaikum Pak Hendro. Iya, tinggal. Waalaikumsalam Bu Lilis, selamat pagi, assalamualaikum buat rekan-rekan semua. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, mohon maaf Bapak tidak bisa feedback dari yang lain, karena yang lain saya mute. Assalamualaikum, narasumber berikutnya Pak Yusuf, Pak Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Bapak Ibu sekalian, saya itu mengenal nama Hendro Asmoro itu sudah sangat lama, dari tulisan beliau dari blog itu mulai tahun 2000 berapa begitu. Saya sudah mengenal tulisan beliau. Beliau aktif sekali menulis dan saya pikir dengan nama Hendro Asmoro itu sosok Jawani banget gitu. Dan ketika pertama kali saya ketemu di di persutraan alam, itu saya kaget ternyata tidak Jawani orangnya. Bahkan saya mengira beliau bukan orang Jawa, tapi dari namanya yakin orang Jawa. Baik Pak Hendro, terima kasih sudah berkenan hadir. Kali ini tajuk kita adalah pengembangan penyuluhan kehutanan. Saya pernah baca sebuah kata bijak. Katanya kalau kita tetap pada pekerjaan sama bertahun-tahun, itu artinya kita tidak berkembang. Nah, terkait dengan penyuluhan kehutanan, tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Menurut Pak Hendro, seperti apa sih sebetulnya seharusnya penyuluh kehutanan itu berkembang supaya bisa mengikuti atau update dengan perkembangan zaman? Silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum, selamat pagi, sampurasun buat teman-teman penyuluh yang berkesempatan online di acara tajuk ngopi pagi hari ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis tadi, sebagai seorang penyuluh
kita itu seringkali melakukan pekerjaan yang seolah-olah tidak ada perubahan, yaitu itu saja. Memang tugas utama dari penyuluh kehutanan itu kalau kita mengacu kepada P27 itu mulai dari mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, kemudian mengembangkan dan juga melakukan evaluasi dan monitoring, seolah-olah kegiatannya itu hanya seperti itu saja. Tetapi kalau kita melihat dari situasi dan perkembangan saat ini, kondisinya mungkin sudah mengalami perubahan. Sehingga kegiatan-kegiatan penyuluhan itu perlu dikembangkan. Ya. Di dalam Juklak dan Juknis kita juga diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan kehutanan. Nah, ini yang menarik untuk kita coba kaji, apalagi di situasi yang seperti saat ini, di mana kita lebih banyak bekerja di rumah, saya melihat peluang kita untuk melakukan pengembangan kegiatan penyuluhan itu cukup banyak, cukup banyak sekali. Kita bisa melihat dalam hal salah satunya misalnya pelaksanaan kegiatan penerapan metode penyuluhan. Di situ ada kegiatan yang kesannya pelaksanaannya seperti itu saja. Padahal kegiatan itu sudah dirumuskan mungkin jauh sebelum kita menjadi penyuluh. Bahkan mungkin di awal-awal kita menjadi penyuluh, kegiatan itu sudah ada semacam panduannya. Nah, apakah kegiatan yang panduannya sudah ada itu sesuai dengan kondisi saat ini? Mungkin itu perlu dikembangkan. Nah, inti dari kegiatan pengembangan penyuluhan ini adalah bisa menyusun atau mengadakan, kemudian memperbaiki atau menyempurnakan. Nah, kalau kita melihat dari buku Juklak dan Juknis dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, di situ dibuka ruang yang selebar-lebarnya untuk para fungsional penyuluh melakukan kegiatan pengembangan. Nah, kegiatan pengembangan ini tentu juga tidak hanya dilakukan oleh penyuluh kehutanan PNS, tapi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat maupun penyuluh kehutanan swasta juga bisa berpartisipasi. Karena teman-teman di lapangan inilah yang sehari-hari melakukan aktivitas langsung di lapangan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam hal panduan yang sudah ada itu tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, itulah yang menjadi bahan masukan bagi kita, baik itu di tingkat kabupaten, KPH, maupun di tingkat provinsi dan pusat, menjadi bahan untuk penyempurnaan kegiatan-kegiatan pelaksanaan penyuluhan. Nah, inilah memberi ruang bagi kita untuk melakukan penyesuaian prosedurkah, kebijakankah, perencanaankah dalam pengembangan penyuluhan. Sehingga kegiatan penyuluhan itu dapat terlaksana sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari sasaran penyuluhan kita. Kira-kira mungkin itu sebagai awal dari pembukaan saja, Bu Lilis. Iya. Nanti Ya, kita Bapak, jadi lebih banyak diskusi betul. lebih banyak. Iya. Jadi nampaknya memang aspirasi dari kita Ya, semua Ibu. itu menjadi bagian yang penting ya, Pak ya. Baik, untuk Pak Yusuf Betul, ini Pak Bu. Yusuf. Sekarang kita kan sedang work from home dan rata-rata kita berusaha untuk taat pada anjuran pemerintah, kita berada di rumah, dan tentunya ini perlu sebuah fleksibilitas ketika kita ingin mengembangkan penyuluhan kehutanan. Nah, Pak Yusuf, seperti apa sih sebetulnya pengembangan yang baik untuk situasi dan kondisi saat ini? Silahkan, Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hendro, rekan-rekan sekalian, host Bu Lilis. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu walaupun hanya dalam telekonferensi yang bisa kita manfaatkan. Sebetulnya tadi saya nggak suka ya kalau Bu Lilis bilang kita senior, karena senior itu indikatornya
atau kepanjangannya senang istri orang, Bu. Bahaya itu. Ya bahaya. Tuh, apalagi Pak Uha tuh ya. Pak Yusuf sama Pak Yusuf gitu mah. Ya intinya ketika kita situasi tidak memungkinkan untuk kita beraktivitas ke lapangan, pemerintah sudah memberikan ruang untuk kita bekerja di rumah, work from home atau WFA. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan dengan telekonferensi yang memang ada dalam petunjuk teknis pengumpulan angka kredit. Kalau saya lihat di sini ada streaming atau telekonferensi dengan pelaksananya Madya dan Utama. Nah, ini kita manfaatkan bukan hanya untuk saat ini saja, ketika kita pada hari-hari yang normal juga kita bisa manfaatkan. Karena apa? Karena penyuluh kehutanan yang ada khususnya di Jawa Barat itu sangat kekurangan. Walaupun memang ada beberapa daerah yang masih ideal dengan adanya penyuluh kehutanan. Nah, untuk yang ideal ini bisa memanfaatkan telekonferensi, terutama telekonferensi ini bersama sasaran kita, yaitu pelaku utama kelompok tani hutan. Sehingga apa yang tadi Pak Hendro katakan dalam pelaksanaannya, kita betul-betul sudah mencapai sasaran yang kita inginkan. Karena jangan lupa bahwa tupoksi penyuluh itu adalah merubah perilaku, sikap, dan keterampilan dari pelaku utama. Nah, ini dimanfaatkan juga pada waktu hari-hari kita biasa bekerja, ketika misalnya dalam satu wilayah kita membina sampai beberapa kecamatan. Dan pada saat itu, ketika kita misalnya, apalagi daya jangkau yang cukup jauh, itu bisa kita manfaatkan. Atau ketika kita sudah janji dengan kelompok tani untuk bertemu, tapi kita ada kepentingan atau ada kegiatan yang lebih penting, itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, hanya saja telekonferensi ini hanya salah satu media atau metode dalam kita melakukan kegiatan temu dengan KTH atau dengan pelaku utama. Tapi sebaiknya sebagai seorang penyuluh pada saat-saat normal kita tetap melakukan kegiatan yang disebut dengan misalnya anjang sana, anjang karya, langsung bertatap muka. Karena apa? Karena kalau kita hanya dengan telekonferensi, ada ruh yang hilang sebetulnya. Ya, ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam telekonferensi saja. Mudah-mudahan situasinya tidak terlalu lama, situasi seperti ini kita bisa bekerja normal dan bisa bertemu dengan kelompok tani hutan binaan kita secara langsung di wilayah binaan masing-masing. Mungkin itu saja sementara dari saya. Mungkin nanti banyak teman-teman kita yang di sini ada Pak Amar, Pak Ua, Pak Tulus, ya. Terus juga ada Pak Rahmatnya dari Garut yang baru gabung. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, bisa menentukan sikap kita ketika keadaan seperti ini. Itu saja mungkin sementara Bu Lilis. Baik, Bapak. Dilanjut mungkin nanti bisa diskusi. Iya, betul. Bapak Ibu sekalian, memang nyatanya saat ini kita melakukan long distance relationship, LDR-an begitu ya, dan itu mau tidak mau harus kita lakukan. Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya atau sumbang saran dan Pak Amar. Silahkan Pak Amar, bisa di-on-kan sendiri mic-nya, silakan Pak Amar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Pak Hendro dan rekan-rekan semuanya. Ini berkaitan dengan topik hari ini ya, mengenai pengembangan penyuluhan. Saya secara pribadi Pak Hendro belum terus terang belum bisa menggarap ini secara optimal gitu. Saya ingin Pak Hendro yang dari pusat ya punten-punten Pak gitu masihan bocoran nana lah seperti pengembangan seperti ini teh. Khususnya saya secara pribadi belum bisa banyak gitu di Dupak juga. Saya sangat terbatas, bahkan hampir belum pernah membuat
masuk ke Dupak mengenai konsep ini. Saya ingin Pak Hendro memberi penjelasan yang lebih operasional lah gitu, gambaran kisi-kisinya agar kami di lapangan atau di daerah ini bisa mengembangkan konsep penyuluhan ini khususnya untuk memenuhi tuntutan dari Dupak. Mungkin seperti itu Pak Hendro, terima kasih. Iya. Baik Pak Hendro, mau satu persatu dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Monggo, tergantung Bu Lilis saja. Oh ya, Kalau baik saya Bapak. ya. Terima kasih Bapak, karena kita dibatasi dengan waktu. Khawatirnya kalau dikumpulkan nanti ada terjeda. Jadi kalaupun mau terjeda, jedanya kita sepakati bareng-bareng, kita nanti masuk lagi bareng-bareng. Mungkin sebaiknya dijawab satu persatu. Silakan Pak untuk kesempatan pertama dari Pak Amar. Baik Bu Lilis. Assalamualaikum Pak Amar. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebelumnya mohon maaf apabila ada peserta telekonferensi ini yang bukan penyuluh kehutanan PNS, ya. Tetapi kegiatan ini sebetulnya saling mendukung antara penyuluh kehutanan PNS maupun yang PKSM dan PKS, ya. Nah, untuk kegiatan pengembangan penyuluhan sendiri, kita bisa melihat di dalam Juknis itu ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pengembangan aspek teknis, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan. Nah, yang sering kami lakukan di pusat itu adalah pengembangan kebijakan penyuluhan. Nah, kebijakan penyuluhan itu terbagi lagi menjadi beberapa subkegiatan. Nah, di subkegiatan ini yang teman-teman bisa melakukan kegiatan itu. Contohnya misalnya pengembangan kebijakan penyuluhan. Kemudian pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan. Kemudian ada pengembangan prosedur kerja, ada pengembangan metode baru, kemudian ada pengembangan sistem monet. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan menyusun kebijakan yang bersifat penyempurnaan. Di awal pembukaan tadi sudah saya sampaikan, inti dari pengembangan penyuluhan kehutanan ini adalah bisa kita membuat sesuatu yang belum ada, memperbaiki yang sudah ada, atau menyempurnakan. Nah, ketika teman-teman nanti di daerah itu ingin mengadakan suatu kebijakan yang baru, itu bisa masuk di dalam pengembangan kebijakan. Atau misalnya ada prosedur kerja yang belum jelas, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di Juknisnya sendiri. Nah, ini teman-teman bisa membuat salah satu kegiatannya adalah pengembangan prosedur kerja. Apakah nanti lingkup provinsi, apakah lingkup unit kerja. Nah, kalau situasi sekarang kelihatannya ini mengacu kepada unit provinsi, karena UPT atau CDK itu kan bagian dari provinsi. Nah, untuk hal-hal seperti ini perlu ada kesepakatan antara para penyuluh yang di pusat, yang penyuluh di daerah, di KPH atau di CDK, dan juga penyuluh yang ada di provinsi. Prosedur kerja seperti apa yang perlu disepakati, sehingga nanti ada keseragaman. Dan kesepakatan dan keseragaman ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memudahkan bagi tim penilai nanti ketika akan menilai angka kredit. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Di dalam Juklak dan Juknis itu tidak ada petunjuk detail tentang bagaimana pelaksanaan telekonferensi seperti sekarang ini. Ya. Telekonferensi ini sebetulnya siapa saja yang boleh mendapat nilai. Nah, kalau di dalam Juknis itu bunyinya melaksanakan kegiatan penyuluhan berupa telekonferensi. Artinya yang melaksanakan ini siapa? Jangan sampai yang dapat hanya Bu Lili saja. Sementara teman-teman yang ikut berpartisipasi ini tidak dapat. Karena di dalam Juknis itu jelas yang melaksanakan kegiatan dia yang dapat. Artinya mungkin hanya pelaksana yang melaksanakan telekonferensi ini yang dapat. Dalam hal ini mungkin sementara ini kita anggap Bu Lilis. Nah, mungkin ke depan perlu ada kesepakatan apakah telekonferensi ini nanti dibikin semacam panitia.
dibikin semacam panitia, apakah nanti tingkat CDK, apakah nanti tingkat provinsi. Nah, kalau ada kesepakatan seperti itu, tim penilai nanti akan enak menilainya. Nah, jangan sampai nanti seperti Pak Amar ikut telekonferensi sekarang. Tetapi ketika mengajukan angka kredit, masuknya di mana? Pak Amar apakah sebagai peserta? Di Juknis tidak ada sebagai peserta telekonferensi. Aduh, rugi ya tuh Pak. Ini yang iya, makanya ini contoh-contoh real. Nah, mungkin ke depan ketiadaan prosedur kerja, prosedur pelaksanaan telekonferensi ini perlu disepakati bersama. Nah, ketika disusun bersama, inilah salah satu contoh pengembangan prosedur kerja masuk dalam bagian pengembangan penyuluhan kehutanan. Nah, ini salah satu contoh yang kita hadapi sekarang. Di pusat juga belum ada. Nah, jadi nanti di provinsi, di CDK bisa membuat semacam prosedur-prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini bisa dipakai untuk lingkup CDK atau lingkup provinsi. Nah, ini salah satu saja. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang menurut saya perlu disempurnakan. Contoh, ketika kita melaksanakan penerapan salah satu metode penyuluhan, itu tahapannya seperti apa? Tahapan yang ada itu masih disusun, kalau saya tidak salah ketika saya mengikuti pendidikan diploma 4 2000 sampai 2004, itu sudah ada. Melaksanakan temu karya, melaksanakan gelar teknologi, dan sebagainya, itu sudah ada tahapannya. Nah, tahapan itu apakah masih up to date atau sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Ketika itu disesuaikan, masuklah dia di pengembangan kebijakan atau pengembangan prosedur kerja. Kita ambil lagi contoh yang kegiatan penyuluhan kehutanan. Padahal itu nilainya cukup besar. Oh iya. Oke. Halo Bapak, ya. Bisa lanjut? Iya, bisa lanjut. Bisa, sudah terdengar lagi. Silahkan Bapak. Oh iya, jadi itu Bu. Iya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi, dan banyak. Oke. Iya. Sudah tergambar ya Pak. Jadi banyak dari kegiatan-kegiatan kita. Sudah Bu ya? Oke. Iya, baik. Ya, monggo mungkin nanti ada pertanyaan lain atau yang ingin diperjelas kita diskusikan. Ya, betul, sudah sangat jelas ya Pak, karena tentunya namanya zaman berkembang terus, dan karena itulah maka prosedur-prosedur pun akan terus perlu diupdate begitu. Dan Pak Amar sudah cukup jelas tentang hal ini. Baik, kalau demikian kesempatannya saya berikan pada yang lain. Silahkan memberikan tanda kalau ingin bertanya. Silahkan Pak Yayan Arianto, bisa nyalakan sendiri mic-nya Bapak. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam khusus buat Pak Dr. Hendro. Berjumpa 4 tahun lebih. Dulu bertemu dengan saya di D4 ya. Ada beberapa hal saya tertarik dengan pengembangan penyuluhan. Kalau kita bicara di P36, aksi nyatanya adalah bentuk diskusi ya Pak Hendro ya. Diskusi itu bisa penyempurnaan, prosedur kerja, pelaksanaan dan sebagainya. Yang perlu saya pribadi dan beberapa teman yang lupaknya harus ke Setban karena sudah di 4P ke 4C, mungkin sekedar sumbang saran aja bagi yang para penyuluh Dr. Hendro yang di pusat, diperlukan satu persamaan visi dan kriteria penilaian bagi tim penilai. Karena pengalaman saya pribadi mengajukan itu pengembangan diskusi, pengembangan prosedur kerja. Dia sudah tempuh berdasarkan Juknis, daftar hadirnya, resumenya, surat perintahnya, tapi ternyata masih dianggap tidak ada sebagai pekerjaan sebagai melakukan itu. Mungkin itu karena saya sudah mengajukan lupak sejak 2017 awal. Berarti sudah 6 periode, semua pengembangan semuanya dicoret semua oleh tim penilai. Bahkan beberapa hal itu kita udah secara kalau melihat dari Juknisnya rasanya sudah tempuh semua, daftar hadirnya kita sampaikan, resumenya kita sampaikan, bahkan waktunya dan kesimpulannya, kemudian juga SPT-nya ada. Tapi sepertinya itu pada beberapa teman ada yang lewat, ada yang tidak lewat.
Itu mungkin masukan pertama. Yang kedua juga di bidang pengembangan ini sebetulnya kami yang di CDK seperti bilang Pak Hendro Telekombres, sepertinya jangan dibatasi untuk Telekombres secara provinsi, tapi mungkin dilaksanakan di binaan kita. Sekarang udah zamannya milenial, saya kira para penyuluh anggota kelompok tani sudah memiliki gadget yang mumpuni untuk Telekombres. Jadi saya kira mungkin nanti Pak Hendro bisa menyampaikan ke teman-teman tim penilai ada perubahan substansi dari P36 sehingga penyelenggara itu bukan hanya beli tapi semua kami yang peserta pun mendapatkan itu. Jadi mungkin nanti itu ya. Ya itu aja sementara untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ditanggapi Pak karena sarannya. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Baik, untuk penilaian angka kredit memang di pusat itu ada dua tim penilai. Pertama tim unit kerja. Tim unit kerja itu untuk menilai teman-teman penyuluh kehutanan yang berasal dari lingkup KLHK. Kemudian yang ada tim penilai pusat. Tim penilai pusat inilah untuk menilai teman-teman penyuluh kehutanan yang pangkatnya sudah 4B ke atas. Nah, itu di tim penilai pusat. Nah, saya memang terus terang secara pribadi seringkali memberikan masukan-masukan kepada teman-teman di tim penilai, bahkan di tim sekretariat, perlu adanya kegiatan semacam penyegaran bagi tim penilai, baik itu di provinsi maupun di pusat. Nah, setahu saya, sepengetahuan saya, kegiatan ini terakhir dilakukan tahun 2013. Nah, saya apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat yang kemarin juga memberikan kesempatan untuk teman-teman penyuluh kehutanan yang passing berdiskusi dengan BKD dan Ketua Tim Penilai Unit Kerja Pusat terkait persamaan persepsi untuk tim penilai. Nah, kembali lagi karena ketiadaan ataupun mungkin lamanya tidak ada penyegaran, sehingga persepsi-persepsi ini berkembang bisa cukup liar juga. Nah, ini yang menurut saya perlu segera ada kegiatan semacam penyegaran bagi tim penilai provinsi maupun tim penilai pusat, sehingga kegiatan teman-teman penyuluh kehutanan yang betul-betul dilaksanakan dan sesuai dengan panduan yang ada, Duklat dan Duktis ini tidak mubazir karena sehingga tidak dinilai. Nah, saya juga pernah mengalami hal yang sama, bukan hanya Pak Yayan juga. Saya sudah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan, tetapi oleh tim penilai juga tidak dinilai. Alasannya apa? Alasannya mungkin cukup sederhana, karena di panduan tidak sesuai dengan format umum. Nah, format umum ini tidak ada, format-format khusus ini tidak ada di Juklat dan Juknis. Nah, ini salah satu contoh lagi untuk kita bisa melakukan pengembangan penyuluhan. Nah, contoh tadi outline untuk kegiatan penyusunan laporan, untuk kegiatan ini itu kan belum ada. Nah, mungkin untuk lingkup Provinsi Jawa Barat bisa dibuat semacam suatu panduan bersama, kesepakatan bersama. Sehingga untuk lingkup Jawa Barat itu nanti tim penilai juga tidak merasa kerepotan dan teman-teman tidak merasa dirugikan karena kegiatannya tidak dinilai. Nah, kegiatan ini nanti bisa diangkat ke pusat juga, sehingga pusat nanti bisa melakukan kegiatan hal yang sama, yaitu melakukan kegiatan penyegaran bagi tim penilai. Nah, catatan saya, seringkali masukan-masukan ataupun kasus-kasus yang ditemukan oleh tim penilai itu tidak di-delivery, tidak disampaikan secara umum kepada teman-teman penyuluh, sehingga nanti akan timbul lagi kasus yang serupa berulang. Nah, harapannya di tim penilai juga, manakala ada ketemu kasus tertentu dan tidak ada di Juklat dan Juknis, kemudian oleh tim penilai dilakukan sidang pleno, ada kesepakatan tertentu. Nah, kesepakatan ini seyogianya diinformasikan ke teman-teman penyuluh, sehingga teman-teman penyuluh bisa memperbaiki apa-apa kekurangan-kekurangannya. Nah, mungkin ini yang dimaksud Pak Yayan tadi. Di pusat itu kesepakatannya seperti apa? Kok kegiatannya tidak dinilai? Nah, ketidaktahuan informasi ini kan menjadi tanda tanya besar bagi teman-teman penyuluh.
apa kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki. Mungkin kira-kira seperti itu, Iya, Pak Yayan ya, Bu Lilis ya. Iya, betul. Iya, Pak Yayan sudah cukup jelas ya, Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 6 menit 15 detik lagi, dan saya kira kalaupun ada yang bertanya, mungkin menjawabnya juga kurang tuntas kalau dalam waktu 6 menit saja. Saya tawarkan, apakah kita akan selesaikan saja acara bincang-bincang kita pagi ini, atau kita akan tambah lagi satu sesi untuk tanya jawab, tapi kita break dulu, sudah ada kopi dan teh, juga ada makanannya, seperti biasa. Bapak Ibu boleh break sekitar 15 menit, karena saya perlu menyiapkan sesi berikutnya, atau kita akan sudahi saja. Silahkan, saya buka semua mic sudah saya buka. Silahkan kalau ada yang mau mengusulkan. Lanjut, Bu. Lanjut. Oh, berarti tambah lanjut. Satu lagi. Baik. Sebentar, saya matikan dulu semua. Mohon maaf, saya matikan lagi semua. Sebentar. Saya matikan dulu semua, biar kita dengar dari narasumber. Sebentar. Pak Yusuf juga Pak Hendro. Bagaimana Pak ini? Mohon maaf, bisa diklik langsung dari sana, namanya turun ke bawah, saya tidak temukan namanya. Banyak pesertanya ternyata yang masuk Pak hari ini. Banyak, jadi tolong bisa diklik sendiri mic-nya. Pak Hendro gimana? Ada permintaan satu sesi lagi? Monggo aja, Bu, monggo. Siap. Pak Yusuf gimana kalau Pak Yusuf? Teman-teman. Pak Yusuf? Halo Pak Yusuf? Pak Yusuf gimana? Ya, Pak Yusuf masih on? Halo, Pak Yusuf masih on? Pak Yusuf? Ya. Oh iya, gimana Pak? Ya. Tambah satu sesi lagi? Ya, karena ada rekan-rekan kita juga yang baru masuk, kayaknya perlu ditambah untuk sesi kedua, lagi, supaya nanti ini kesempatan langka nih ketemu Pak Hendro di telekonferensi. Kita perlu manfaatkan Pak Hendro biar Pak Hendro bisa langsung ketemu rekan-rekan di Jawa Barat. Ini ada Panco yang baru masuk pada di Jatika, supaya nanti bisa berkomunikasi lagi. Mungkin ada unek-unek dalam penyusunan angka kredit ini, sehingga Pak Hendro sebagai pembina penyuluh Jawa Barat bisa memberikan saran atau masukannya. Mungkin ditambah saja Bu satu sesi lagi. Ya, sepakat kita tambah satu sesi Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon waktu 15 menit untuk mempersiapkan sesi berikutnya, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang host supaya telekonferensi ini berjalan lancar dan tertib. Jadi sekarang jam 9.38, berarti kalau tambah 15 jadi berapa Pak? Berarti jam 9.43 ya? Silahkan, atau 45 lah, biar mudah ya. 9.45, saya tunggu kembali Bapak Ibu online di ID yang sama. Lilis Rahmayati mengucapkan terima kasih, dan saya tunggu kembali 15 menit kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.